Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sahabat guru madrasah yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa lagi pada semester 2, yang mana kita sudah memasuki bab yang keempat pada materi pelajaran fikih. Kita akan membahas mengenai sholat Jumat. Ya, temanya sekarang adalah berdisiplin sholat Jumat. Untuk itu, mohon perhatikan dengan baik, mohon ditonton dan disimak video ini agar kalian mudah untuk memahami pelajaran fikih pada kali ini. Kita langsung saja, teman-teman semua. Kalian bisa baca kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi yang sudah ada pada video ini. Langsung kita ke pembahasan. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana salah satu proses pelaksanaan sholat Jumat, ya, suasananya seperti ini di satu masjid. Ada imam yang berdiri, ya, kemudian ada jamaah banyak yang mengikuti di belakangnya, ya. Lalu kita langsung masuk yang A, ketentuan sholat Jumat. Nah, pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, waktu sholat Jumat, serta sunnah-sunnah di hari Jumat. Kalian bisa lihat pada buku pelajaran kalian di halaman 51 apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Nah, di sini dijelaskan sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah khusus bagi orang laki-laki yang muslim pada hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Lalu sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Nah, sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah, ya, khutbahnya 2 kali. Kemudian orang yang berkhutbah disebut sebagai khatib, ya. Biasanya kalau dalam satu masjid, tergantung dari kebiasaan masjid tersebut atau langgar tersebut, biasanya ada yang antara khatib dengan imam berbeda. Ada juga yang satu paket, ya, dia khatib juga, dia yang menjadi imam sholat Jumat juga. Nah, tapi kalau khutbahnya ada 2, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nah, di sini ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat, ya, rukun khutbah, ya, disebutnya sebagai
rukun khutbah ada 5, ya. Artinya jika di dalam berkhutbah seorang khotib harus ada 5 syarat ini, ya, 5 rukun ini. Yang pertama adalah memuji Allah, ya, biasanya diawali dengan kata hamdalah, alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah, ya, biasanya ya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga dengan berwasiat takwa, ya, biasanya kalimatnya usikum wa nafsi bitaqwallah, ya, itu wasiat tentang takwa, ya. Seorang khatib harus berwasiat, ya, ini karena ini adalah rukun dalam khutbah. Kemudian membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, ya, di awal khutbah, di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdoa untuk kaum mukminin, ya, pada khutbah kedua, ya, biasanya dibaca yang sering kita dengar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu adalah doa untuk kaum mukminin. Jadi rukun khutbah Jumat itu ada 5. Yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah, yang ketiga berwasiat takwa, yang keempat membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan yang kelima adalah berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Nah, itu rukun-rukun khutbah Jumat. Nah, di sini kalian bisa baca, tanpa kelima hal ini maka khutbah Jumat tidak sah, ya. Kalau ketinggalan salah satunya bisa jadi khutbahnya tidak sah. Nah, oleh karena itu apabila nanti seandainya kalian sudah dewasa, ya, terutama yang laki-laki, ya, nah, biasanya yang pinter pinter ngomong, pinter pidato, nah itu bisa dijadikan sebagai seorang khatib. Nah, itu harus berhati-hati, karena jika khutbahnya tidak sah maka sholat Jumatnya juga tidak sah, ya. Harus diperhatikan kelima hal tersebut, jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau satu saja tertinggal maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, adapun apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ini penting juga nih, sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama serta memperhatikan khutbah yang disampaikan. Ini terkadang, ya, kita apalagi anak-anak, nah itu sering bercanda ketika sholat Jumat, ya, ketika khatib sedang menyampaikan pesan-pesan khutbahnya, isi khutbahnya, kebanyakan, ya, anak-anak itu bercanda. Nah, kalau seandainya ada suara yang terdengar, ya, kalau seandainya, ya, ada anak-anak yang bercanda, sebaiknya kita jangan ikut-ikutan, kita diam aja. Karena kalau seandainya kita bicara, maka sholat Jumat kita juga jadi batal, ya, tidak sah. Karena hukum mendengarkan khutbah adalah wajib, ya, sebagaimana khatib aja kalau misalkan ada yang ketinggalan rukun khutbahnya tidak sah sholat Jumatnya, begitu juga dengan makmumnya. Ketika makmumnya tidak mendengarkan sang khatib dengan baik, ya, dia ngobrol, ya, atau dia bercanda, maka sholat Jumatnya batal, tidak sah. Nah, bahkan dalam satu catatan seorang alim mengatakan bahwa jangankan kita ngomong, ya, kita mendiamkan orang dengan misalkan
Nah, itu aja udah batal karena keluar suara. Ya, makanya kalau misalkan ada teman-teman kita yang bercanda, ya untuk mengingatkannya cukup dicolek dan diberi isyarat aja, nggak usah pakai mengeluarkan suara atau kata-kata. Ya, karena ada ulama yang berpendapat kalau sampai ya keluar suara maka batal sholat Jumatnya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada salah satu contoh ya lafal khutbah yang muqaddimahnya, ya rukun khutbahnya. Nah, coba kita baca. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, ini rukun khutbah yang pertama. Ya, isinya tentang memuji Allah, ya. Innal hamdalillah, ya kan diawali dengan kata hamdalah. Nah, kemudian yang kedua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini tambahan ya, tapi lebih cakep ya, lebih bagus ya, kita baca ini juga ya. Kemudian ada salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, ini salawat yang merupakan rukun khutbah yang kedua, ya, membaca salawat. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi mungkin tentang wasiat, ya, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya. Nah, di sini ada catatan, carilah rukun khutbah Jumat yang terdapat dalam lafal khutbah tersebut, ya. Ada hamdalah, ya, puji-pujian kepada Allah, ada sholawat, ada ayat Al-Quran. Nah, terus yang kedua hukum sholat Jumat, ya. Nah, di sini penting nih, kalian harus lihat mengapa kita melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan perintah Allah, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Di situ Allah menjelaskan, kita bisa baca ini dalilnya. Asta'idu billah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini dalilnya, landasan kita, ya, melaksanakan sholat Jumat karena perintah Allah. Ya, kita baca artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu, ya, untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian ayat selanjutnya,
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya, ini lanjutan ayat yang ke-10. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kalian, fil ardi, di muka bumi, wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, itu ya keutamaan daripada sholat Jumat. Kemudian selain kedua ayat tersebut, nah ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat Jumat. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, ya, illa arba'ata abdun mamlukun aw imra'atun aw sobiyun aw maridun. Nah, di sini hadits Nabi yang berkenaan dengan sholat Jumat. Al-Jumu'atu haqqun wajibun. Jumat adalah kewajiban yang hak, ya, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, illa arba'ata, kecuali 4 golongan, 4 orang. Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba sahaya, ya, seorang budak. Awim ra'atun, atau wanita, ya. Au sobiyun, atau anak kecil. Au maridun, atau orang yang sakit, ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kewajiban sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, kecuali 4 golongan. Yang pertama hamba sahaya atau budak, yang kedua perempuan atau wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang yang sakit. Nah, keempat golongan inilah, ya, tidak diwajibkan, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, berdasarkan 2 ayat serta 1 hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib ain. Ya, apa itu wajib ain? Wajib bagi setiap individu, bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Ya. Nah, apa aja persyaratannya? Nah, coba kita simak di sini. Syarat wajib dan syarat sah dalam melaksanakan sholat Jumat, ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, apa itu syarat wajib dan syarat sah? Ya. Nah, syarat wajib adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi ketentuan tentang siapa saja yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, itu syarat wajib. Nah, setelah memperhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, maka hukum sholat Jumat disimpulkan bahwa diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki, kecuali budak, ya, atau hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan seorang laki-laki yang sedang sakit. Nah, maka dari itu kita simpulkan lagi bahwa syarat wajib sholat Jumat adalah, ya, yang pertama, nih syarat wajibnya ada 6. Yang pertama, beragama Islam, ya. Jadi orang non muslim ya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian laki-laki, ya. Nah, sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan bagaimana? Sunnah, ya. Boleh ngikutin, ya, tapi sunnah, ya, tidak wajib. Yang wajib adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, baligh. Apa itu baligh? Seorang yang sudah dewasa, yang sudah membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, maka dari itu seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat termasuk sholat Jumat, ya. Seorang laki-laki, ya, mulai diwajibkan sholat Jumat ketika sudah baligh, ketika sudah ihtilam, ya, sudah bermimpi, maka saat itulah dia sudah baligh bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya adalah merdeka, ya, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, seorang budak, ya, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang laki-laki yang merdeka, maksudnya yang bukan budak, ya. Kemudian yang kelima, berakal sehat, ya. Maksudnya berakal sehat adalah, ya, yang tidak gila, ya, atau yang tidak kurang dalam berpikirnya, ya. Nah, itu merupakan syarat wajibnya. Jadi orang yang sehat akalnya, ya, karena merupakan syarat taklif, ya. Oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat wajib dalam sholat Jumat. Kemudian yang keenam, bermukim di daerah tersebut. Yang keenam, bermukim di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang mukim, maksudnya orang asli yang tinggal di daerah tersebut, menetap, ya, bukan seorang musafir, ya. Maka dari itu laki-laki yang sedang berpergian atau yang sedang musafir, ya, yang sedang musafir yang jaraknya kira-kira 90 km, maka tidak wajib sholat Jumat. Nah, setelah mempelajari siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat, sekarang mari kita lihat apa saja syarat sah dalam melaksanakan sholat Jumat, ya. Karena, ya, kita juga harus tahu, ya, sah atau tidaknya sholat Jumat itu, ya, dari beberapa syarat, ya. Di sini bisa kita lihat hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat menjadi sah disebut sebagai syarat sah sholat Jumat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur, ya, itu syarat sahnya. Nah, kalau dilaksanakan, ya, sebelum zuhur atau sesudah zuhur, maka tidak sah sholat Jumatnya, ya. Di luar dari waktu zuhur, ya, maka sholat Jumat yang dilaksanakan tidak sah. Itu syarat yang pertama, syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Nah, ini syarat sah yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Jadi banyak, ya, orang yang bisa ngikut, ya, di sebuah pemukiman, ya, nggak bisa berpindah-pindah, ya. Pokoknya intinya sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Terus yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i minimal 40 orang, ya, 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat, ya, 40 orang laki-laki dewasa, ya. Nah, yang akalnya sehat, ya, yang mukim,
Nah, itu syarat sahnya harus ada 40 orang. Kalau kurang maka tidak sah. Kalau lebih bagus, ya. Nah, yang kalau kurang ini yang nggak sah. Misalkan 39 orang, nah, berarti nggak sah, atau 20 orang yang nggak sah menurut Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa imam lain yang berpendapat ya boleh-boleh aja. Nah, tapi karena Indonesia banyak bermadhab mengikuti Imam Syafi'i, maka kita harus ya mengikuti Imam Syafi'i, ya, tabi kepada Imam Syafi'i yang jumlah ya jamaah sholat Jumatnya itu adalah paling sedikit 40 orang. Kemudian yang keempat, didahului oleh 2 khutbah, ya. Jadi khutbah dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru khutbah, ya, karena untuk membedakan antara sholat ya id, ya, sholat aidain dengan sholat Jumat. Kalau sholat aidain, ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu ya dia sholat dulu baru khutbah. Nah, tapi kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Oke, dari namanya syarat sah sholat Jumat dapat disimpulkan bahwa sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hukumnya tidak sah. Nah, untuk lebih memahami, mari kita diskusikan bersama ya beberapa kasus. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ya. Nah, Bapak mau lanjutkan terlebih dahulu. Kapan waktu sholat Jumat? Ya, sebagaimana tadi, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur pada hari Jumat, ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Artinya dari waktu zuhur sampai ya mau masuk waktu asar. Nah, itu waktu sholat Jumat. Nah, meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur, ya. Sebagaimana waktu zuhur masuk, ya, maka disitulah kita melaksanakan sholat Jumat. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian amalan-amalan apa saja nih yang biasanya ya kita lakukan, ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah sebelum sholat Jumat. Nah, di sini kita baca, hari Jumat adalah hari yang istimewa, ya, bahkan disebutkan sebagai hari rayanya umat Islam. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulunya hari, ya, tuannya hari, pembesarnya hari. Nah, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di hari Jumat, ya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus lebih bersemangat dalam beribadah di hari Jumat, karena pada hari itu pahala dilipat gandakan. Selain sholat Jumat, ternyata banyak sekali ibadah yang bisa kita kerjakan pada hari Jumat. Ya, Rasulullah mengajarkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di hari Jumat. Yang pertama, mandi, ya, mandi Jumat. Mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah, karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man atal jum'ata minar rijali awin nisa'i falyaghtasil, ya, wa man lam ya'tiha falaisa alaihi ghuslun. Ya, di sini Rasulullah bersabda, barang siapa ya dari laki-laki dan perempuan yang hendak ya menghendaki Jumat, maka mandilah dia pada hari itu. Wa malam ya'tiha, dan barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, falaisa alaihi ghuslun, maka tidak ada anjuran mandi baginya.
Ya, maksudnya apa? Kalau ya kita mau melaksanakan sholat Jumat, paling tidak ya kita mandi dulu. Kita ambil sunnahnya mandi Jumat. Kemudian yang kedua, menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Yang ketiga, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut, ya rapi, yang rapi. Kemudian yang keempat, membersihkan kepala, ya. Yang kelima, memakai pakaian yang baik dan bersih, ya, utamanya pakaian yang berwarna putih. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Ketujuh, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. 8. Sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. 9. Membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan berdoa, ya. Yang ke-10, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, aktiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin, perbanyaklah oleh kalian atasku daripada salawat di hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya, ya, salawat umatku, tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah, yaitu akan diperlihatkan, ya, kepada Rasulullah pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, barang siapa, ya, yang memiliki atau yang ada, ya, dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, kana aqrabahum minni manzilatan, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat, ya, orang yang paling dekat denganku, ya, di hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mendengarkan khutbah, ya. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, kalian bisa baca ulang, kalian bisa tonton ulang video ini, kalian pahami lagi. Dan nanti kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan kekuatan, ya, kekuatan dalam belajar, kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.